Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Intan Permatasari dengan NIM 192231011 dari kelas Gizi Lemate. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil review jurnal saya mengenai food record. Berikut merupakan identitas dari jurnal atau artikel yang saya kutip, yakni dengan judul Dietary Biomarker and Food Record Indicate Compliance to Study Diet in the EDIRA Anti-Inflammatory Diet in Rheumatoid Arthritis Trial, yang ditulis oleh Anna Teresa Model dengan teman-temannya. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi saya melakukan review jurnal mengenai food record ini sendiri. Food record ini sendiri merupakan salah satu metode pencatatan makanan yang dikonsumsi selama periode tertentu untuk mengetahui jenis, jumlah, dan cara persiapan makanan. Metode ini digunakan untuk menilai asupan aktual dan pola makan seseorang dengan mencatat makanan yang dikonsumsi selama 7 hari berturut-turut atau lebih. Review artikel dari Review artikel ini dilakukan untuk menganalisis dan juga mengevaluasi dari studi literatur. Artikel ini menarik karena menyelidiki kepatuhan partisipan terhadap diet intervensi dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Ini catatan makanan dengan metode subjektif dan juga biomarker diet dengan metode objektif. Tujuan dilakukannya review ini untuk mengetahui mengenai dasar food record keefektifannya serta penggunaan metode ini dalam dilakukannya supaya konsumsi makanan. Kemudian berikut merupakan ringkasan dari artikel yang saya kutip. Ini yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan penggunaan biomarker diet secara objektif terhadap konsumsi biji-bijian, buah, sayuran, margarin, minyak, seafood, kualitas lemak, laporan konsumsi, hingga laporan konsumsi dari catatan makanan. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sendiri dilakukan pada 50 pasien dengan kondisi artritis reumatoid yang dirandomisasi untuk memulai diet intervensi atau diet kontrol selama 10 minggu, yang kemudian diikuti dengan periode pencucian selama 4 bulan dan hingga berpindah ke metode diet lain. Kemudian berikut merupakan hasil dan pembahasan yang telah saya ringkas dari artikel yang saya kutip. Ini yang dimana artikel ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan peserta terhadap diet intervensi dalam uji coba ADIRA dengan membandingkan diet antiinflamasi dengan diet kontrol. Evaluasi ini sendiri dilakukan dengan menggunakan biomarker diet dengan pengukuran secara objektif dan juga catatan makanan 3 hari dengan pengukuran secara subjektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik biomarker maupun catatan makanan secara signifikan mengindikasikan kepatuhan peserta terhadap diet yang diinstruksikan. Plasma algilresorcinol dan asam lemak tertentu menunjukkan perbedaan signifikan antara periode diet yang sejalan dengan yang diharapkan dari diet intervensi. Catatan makanan sendiri juga menunjukkan asupan biji-bijian utuh, buah, dan makanan laut yang lebih tinggi serta asupan daging merah yang lebih rendah selama periode diet intervensi dibandingkan dengan periode kontrol. Namun, terdapat hasil yang kontradiktif terkait asupan buah dan sayuran. Meskipun catatan makanan menunjukkan asupan yang lebih tinggi selama diet intervensi, kadar karotenoid dalam serum justru lebih rendah. Para penulis menjelaskan bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh jenis buah dan sayuran yang diberikan dalam intervensi seperti apel, pir, dan pisang yang memiliki karotenoid yang lebih rendah, serta aspan jus jeruk yang kaya akan beta-kriptoksatin yang tinggi selama periode kontrol. Kelebihan dari penggunaan metode food record ini sendiri, yang pertama mudah diimplementasikan dan biaya yang digunakan relatif rendah. Metode food record ini sendiri tidak memerlukan analisis laboratorium yang mahal dan kompleks seperti biomarker, sehingga lebih mudah diterapkan dalam penelitian dalam skala besar. Kemudian yang kedua, memberikan data secara rinci, yang dimana catatan makanan sendiri atau food record memberikan informasi yang sangat rinci mengenai jenis, porsi, dan frekuensi konsumsi makanan yang tidak dapat diberikan oleh biomarker. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis pola makan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga dapat mengukur asupan yang tidak memiliki biomarker. Metode ini juga dapat mencatat asupan makanan yang tidak memiliki biomarker secara spesifik yang teridentifikasi, seperti daging merah pada penelitian ini. Selain ada kelebihan, terdapat juga kekurangan dari eh, selain ada kelebihan, terdapat juga kekurangan dari penggunaan metode. Selain ada kelebihan, terdapat juga kekurangan dari penggunaan metode food record. Mohon maaf, judul pada slide ini merupakan kekurangan, bukan metode lagi. Yang pertama, kekurangan dari penggunaan metode food record ini yakni rentan terhadap bias laporan, yang dimana dari bias tersebut sering terjadi underreporting atau overreporting, yang dimana
partisipan melaporkan asupan baik lebih rendah maupun lebih tinggi dari yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, bergantung pada kejujuran dan ketelitian partisipan. Akurasi data sangat bergantung pada seberapa jujur dan teliti partisipan mencatat semua yang mereka makan dan minum, yang seringkali menjadi sebuah tantangan bagi peneliti. Kemudian yang ketiga, beban yang berat bagi partisipan. Mencatat semua makanan selama beberapa hari ke depan dapat menjadi sebuah tugas yang melelahkan dan juga mengganggu, sehingga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan juga kualitas data. Kemudian ada relevansi dari penggunaan metode food record ini sendiri, ya ini sangat relevan karena telah melengkapi data dari biomarker. Meskipun marker memberikan data secara objektif mengenai kepatuhan, mereka tidak selalu dapat menangkap semua aspek diet. Contohnya asupan buah dan juga sayuran yang tidak sejalan dengan kadar karotenoid. Dalam kasus seperti itu, catatan makanan menjadi sangat penting untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi. Selain itu, artikel ini juga menunjukkan bahwa food record dapat mengkonfirmasi hasil biomarker untuk asupan biji-bijian utuh dan juga asam lemak, sehingga membuktikan bahwa metode ini masih merupakan alat yang valid jika digunakan dengan hati-hati. Dari hasil analisis dan juga review yang telah saya lakukan, dapat kesimpulan secara keseluruhan dari artikel yang ditulis oleh Wadal bersama teman-temannya, yang dimana penggunaan metode food record ini sendiri telah menunjukkan bahwa food record dan juga biomarker diet merupakan metode yang saling melengkapi untuk menilai kepatuhan terhadap diet intervensi. Meskipun food record memiliki kekurangan inheren berupa bias laporan, kombinasi dengan data biomarker dapat meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian. Food record masih merupakan alat yang berharga, terutama untuk memberikan data rinci tentang asupan yang tidak dapat diukur oleh biomarker. Studi ini menegaskan pentingnya menggunakan beberapa metode penilaian dalam penelitian nutrisi untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan juga komprehensif. Berikut merupakan daftar pustaka dari artikel yang telah saya review. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.